Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas informasi terbaru ataupun seputar informasi pendaftaran CPNS tahun 2025 dan kapan dibuka. Ya, beberapa saya bagikan bocoran jadwal serta kuota formasi dan cara daftar di sscsn.bkn.go.id Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita simak informasi ataupun video sampai selesai agar Bapak Ibu dapat memahami ya. Dan sebelumnya bagi Bapak Ibu ataupun teman-teman yang sedang menonton, jangan lupa support channel ini dengan cara yang paling sederhana, yaitu tekan tombol sukai, bagikan, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap informasi yang saya bagikan dapat tersampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, langsung kita pada informasinya. Ini dia informasinya. Bapak Ibu, dari Tribun info pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS 2025 ya, di sekarang ramai dicari-cari Bapak Ibu ya, oleh banyak teman-teman yang sedang mencari informasi-informasi pendaftaran CPNS 2025. Bahwa seleksi CPNS ya merupakan salah satu momen yang dinanti-nanti para pencari kerja yang ingin mengabdi kepada negara. Bahwa setiap tahun pemerintah membuka seleksi CPNS baik di instansi pemerintah ya, pemerintahan pusat maupun daerah. Ada khususnya di daerah, tergantung pada kebijakan daerah masing-masing apakah ada formasi yang tersedia. Lantas, ini adalah pertanyaan kita bersama, kapan pendaftaran CPNS 2025 dibuka? Bapak Ibu ataupun teman-teman semua, jadwal pendaftaran seleksi CPNS 2025, salah satu hal yang paling dinantikan adalah kapan seleksi CPNS 2025 dimulai ya, agar kita ataupun teman-teman dapat mempersiapkan diri ya, memilih formasi apa yang telah dibuka dan apa saja syarat-syarat yang perlu kita siapkan. Jadi berdasarkan pola tahun sebelumnya bahwa pendaftaran CPNS 2025 diprediksi akan dibuka pada April 2025 dengan waktu pendaftaran yang cukup panjang untuk memberi kesempatan bagi calon pelamar yang belum siap. Jadi pendaftaran akan dilakukan melalui portal resmi sscsn.bkn.go.id, yaitu sistem yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN. Namun teman-teman, untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat, calon pelamar disarankan untuk sering memantau web resmi BKN dan portal SSCASN. Bahwa jadwal resmi akan diumumkan beberapa minggu sebelum pembukaan pendaftaran. Nah, oleh karena itu jangan lewatkan pengumuman penting terkait jadwal ujian dan tata cara pendaftaran lebih lanjut di situs tersebut. Maka untuk selanjutnya, informasi kuota formasi CPNS 2025. Untuk menjadi pegawai negeri sipil yaitu PNS adalah impian bagi banyak orang karena stabilitas pekerjaan dan berbagai fasilitas yang ditawarkan. Nah, oleh karena itu, informasi mengenai kuota formasi yang tersedia sangat penting kita ketahui. Di tahun 2025, diperkirakan jumlah formasi CPNS yang dibuka akan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan lebih banyak formasi untuk berbagai jabatan di kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Setiap instansi akan mengumumkan formasi khusus berdasarkan kebutuhan pegawai di sektor tertentu. Jadi beberapa posisi yang mungkin dibuka adalah tenaga medis, guru, inspektur, analisis kebijakan, serta IT ataupun IT spesialis yang memiliki peran krusial dalam mendukung program pemerintah.
Nah, kuota formasi ini teman-teman sangat bervariasi, tergantung pada kebijakan masing-masing, baik instansi dan kebutuhan pegawai negeri di seluruh Indonesia. Sebagai informasi tambahan, instansi pusat seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan sering membuka banyak formasi, baik untuk posisi teknis maupun administrasi. Jadi, teman-teman, di sini lebih banyak peluang untuk bisa mencalonkan CPNS tahun 2025. Sedangkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten ataupun kota, juga memiliki peluang formasi yang lebih beragam seperti tenaga teknis dan staf operasional. Nah, berikut syarat-syarat pendaftaran seleksi CPNS tahun 2025. Untuk mendaftar seleksi CPNS 2025, teman-teman, bahwa calon pelamar wajib memenuhi sejumlah syarat umum yang telah ditetapkan oleh BKN. Dan beberapa syarat utama meliputi: pertama, tentu warga negara Indonesia yang setia kepada NKRI, ya. Di sini ditegaskan yang setia kepada NKRI. Kedua, usia pelamar minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, dan ada juga kebijakan yang dimana tergantung pada jabatan dan ketentuan masing-masing pada instansi. Syarat ketiga yaitu pendidikan minimal SMA atau SMK, baik sederajat D3, S1 hingga S2, dan sesuai dengan formasi yang dilamar. Nah, untuk posisi tenaga medis atau teknis seperti dokter atau ahli teknis lainnya, diharuskan memiliki ijazah profesi. Nah, serta untuk jabatan administratif, diharapkan pelamar sudah menyelesaikan pendidikan di jurusan yang relevan. Nah, ini sebagai tambahan selanjutnya yaitu ataupun syarat selanjutnya, syarat jasmani dan rohani untuk dapat melaksanakan tugas sebagai aparatur negara. Berikutnya, tidak pernah dipidana atau dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana yang merugikan negara atau masyarakat. Terakhir, selain itu beberapa formasi memiliki persyaratan khusus, ya. Ini adalah persyaratan umum, tetapi juga nanti setiap masing-masing instansi ataupun formasi yang kita ambil ada syarat terkhusus, Bapak Ibu ya, selain syarat yang saya paparkan di atas. Seperti kemampuan bahasa asing atau sertifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh pelamar untuk meningkatkan kualitas SDM di instansi tersebut. Nah, berikutnya teman-teman, saya memaparkan cara daftar di SSCASN BKN ataupun cara mendaftar CPNS 2025. Bahwa pendaftaran seleksi CPNS 2025 akan dilakukan secara online melalui portal SSCASN BKN. Lalu berikut adalah langkah-langkah pendaftaran yang perlu teman-teman ikuti. Yang pertama-tama, ya, silakan teman-teman mengunjungi situs resmi, ya. Ini harus resmi ya teman-teman, di http://sscasn.bkn.go.id teman-teman ya. Di situ silakan kunjungi dan silakan buka web tersebut. Setelah mengunjungi web tersebut, silakan buat akun ya, akun di SSCASN. Jika teman-teman belum memiliki akun, maka teman-teman akan diminta untuk mengisi data pribadi secara lengkap dan benar. Ketiga, teman-teman sebelumnya juga silakan melengkapi profil dengan mengunggah scan dokumen, ya, dokumen penting seperti ijazah terakhir, KTP,
atau kartu tanda penduduk, serta pas foto terbaru dan transkrip nilai jika diperlukan Bapak Ibu ya. Ini juga kadang tidak diperlukan. Berikutnya teman-teman, syarat yang wajib teman-teman ketahui adalah surat keterangan catatan kepolisian yang biasa disikat dengan SKCK, serta dokumen pendukung lainnya sesuai persyaratan. Baru teman-teman, keempatnya silakan pilih formasi yang sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi teman-teman. Dan biasa teman-teman dapat memilih lebih dari satu formasi jika tersedia. Baru silakan ikuti prosedur prosedur pembayaran biaya pendaftaran jika ada, dan disimpan bukti pembayaran untuk verifikasi lebih lanjut. Jika sudah selesai, teman-teman silakan cek kembali data yang telah teman-teman masukkan dan pastikan tidak ada kesalahan. Setelah selesai, teman-teman dapat tekan tombol submit jika sudah meyakinkan sudah pasti. Dan setelah itu silakan tunggu pengumuman lebih lanjut mengenai jadwal ujian serta lokasi ujian teman-teman ya. Jika seandainya teman-teman lolos dari seleksi administrasi. Nah, pada tahap ini banyak teman-teman akan mendapatkan kartu peserta ujian yang berisi informasi mengenai jadwal ujian dan lokasi ujian. Dan sebelumnya pastikan untuk mempersiapkan diri dengan baik teman-teman ya, agar hasilnya nanti dapat memuaskan. Nah, beberapa juga tahap seleksi. Nah, demikian informasi teman-teman terkait bocoran pendaftaran CPNS tahun 2025, dan semoga teman-teman yang ingin mendaftar CPNS di tahun ini ya juga beserta saya, mari kita tetap berdoa selalu ya. Baik yang teman-teman yang sudah gagal di tahun ini, tahun lalu, tahun 2024, kiranya di tahun 2025 ini doa teman-teman semua dapat dikabulkan. Terima kasih, sampai jumpa bersama saya di channel Atule Infosial yang selalu update informasi terbaru yang selalu Bapak Ibu butuhkan dimanapun berada.